Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, para hujjat, para asatidzah, orang tua kami, guru-guru kita semua, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kota Wisata yang insya Allah kita senantiasa dan selalu mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin seyakin-yakinnya atas kebesaran dan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqul asya' wal akhwal. Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Suasana dan keadaan ada di genggaman Allah. Suasana dan keadaan dikendalikan oleh Allah, diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Segala khazanah itu ada pada Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, mulia, hina, semua ada di genggaman Allah. Manusia cuma punya keinginan saja. Cita-cita, angan-angan, mau ini, mau itu. Tapi yang menjadikan keinginan manusia adalah Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Manusia punya mau, punya kehendak, cita-cita, angan-angan, tapi yang berlaku adalah kehendak Allah. Bahkan dikatakan andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang, tidak bisa. Andaikan seluruh umat ini berkumpul jadi satu untuk memberikan madarat kepada seseorang sedikit saja, tidak bisa. Semua ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Law ijtama'atil ummah bi ayyanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Andaikan seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak bisa, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Sebaliknya juga begitu. Law ijtama'atil ummah bi ayyadurruka bi syai'in la yadurruka, tidak akan bisa. Illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan kepada manusia. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering, artinya ketetapan Allah itulah yang akan terjadi. Kemudian kita masuk pada materi. Setelah kita ini faham dan yakin atas kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita bahwa salahul ahwal inda salahil a'mal. Baik dan buruknya suasana dan keadaan dunia, baik dan buruknya suasana keadaan manusia, tergantung baik buruknya amal manusia kepada Allah.
Kalau amal manusia itu baik, maka suasana akan menjadi baik. Kalau amal manusia itu buruk, suasana akan menjadi buruk. Salahul ahwal inda salahil a'mal. Baik buruknya suasana dan keadaan dunia alam semesta tergantung baik buruknya amalan manusia kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah beritahu kita kapan suasana itu akan menjadi baik, kapan kebaikan itu akan datang, kalau amal-amal manusia itu baik. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan di dalam hidup orang itu ada iman yang benar kepada Allah, pasti dan pasti aku akan datangkan kehidupan yang baik untuknya. Kehidupan yang baik akan didatangkan oleh Allah. Kapan? Ketika amal manusia itu baik kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah berikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa Allah berikan jalan keluar? Kenapa Allah datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Karena dia takwa kepada Allah. Amal yang baik akan mendatangkan suasana dan keadaan yang baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk kampung, negeri, bandar, desa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji pasti dan pasti aku akan bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Kenapa datang keberkahan? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Amalan yang baik akan mendatangkan suasana yang baik. Oleh karena itu, kita harus yakin dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah, firman-firman Allah, bahwa suasana dan keadaan akan menjadi baik ketika amal-amal manusia ini baik. Lalu muncul pertanyaan, kapan amal manusia itu akan menjadi baik? Kapan manusia-manusia itu akan berubah menjadi baik, menjadi taat kepada Allah, menjadi cinta agama? Kapan? Ketika usaha dakwah dihidupkan oleh manusia, ketika usaha dakwah dibuat oleh umat Islam, ketika hidup suasana dakwah, petugas-petugas dakwahnya aktif, pekerja-pekerja dakwahnya semangat, tidak cuti, tidak libur, tidak berhenti kerja, maka akan muncul amal-amal soleh dalam kehidupan manusia. Kita akan melihat ketaatan-ketaatan kepada Allah di mana-mana. Masjidnya akan makmur, majelis taklimnya akan hidup, manusia-manusia berkasih sayang, taat kepada Allah, wanita-wanita menutup aurat, anak-anak menjadi anak-anak soleh dan soleha, suasana agama hidup di mana-mana, di kantor-kantor, di jalan-jalan, di pasar-pasar, orang-orang amanah banyak ditemukan. Kapan itu terjadi? Itu akan terjadi ketika hidup amalan dakwah. Ketika dakwah dihidupkan oleh umat Islam, suasana dakwah dibuat oleh umat Islam, maka kita akan menyaksikan munculnya manusia-manusia yang taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika usaha dakwah diliburkan, setiap orang sudah merasa sibuk dengan urusannya masing-masing.
sehingga dia tidak merasa bahwa dakwah itu merupakan tanggung jawab dirinya, maka saat itu akan datang kerusakan di mana-mana. Akan langka manusia yang takwa. Sulit dicari orang-orang yang amanah kepada Allah. Masjid-masjid sepi, majelis taklim sepi, orang bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa kerusakan terjadi? Karena usaha dakwah sudah tidak dilakukan lagi. Ra'aitu wuqufal ma' yufsiduhu in sala taba wa illam yasil lam yatib. Aku lihat air yang berhenti, yang tidak bergerak, itu berbahaya. Air yang menggenang berhenti, tidak mengalir, itu berbahaya. Dirinya akan rusak dan merusak lingkungan. Begitu juga manusia. Manusia yang tidak bergerak menyebarkan kebaikan, dirinya lama-lama akan rusak dan dia akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagaimana ketika Nabi SAW datang di kota Mekah? Apa yang terjadi di Mekah? Suasana kerusakan sudah sampai pada puncaknya. Kanat fasaduhum fi ghayatil fasad. Kerusakan masyarakat Mekah sudah sampai pada puncaknya. Apa yang mereka lakukan? Yudfinuna banatahum. Mereka menguburkan anak wanita mereka. Wa ya'kulunal maita war riba. Mereka makan bangkai, makan riba. Wa yatufuna auratan. Mereka tawaf terlanjang. Wa taqataluna fima bainahum. Dan mereka suka membunuh satu dengan yang lain. Suka berperang gara-gara sesuatu yang sepele saja. Kenapa kerusakan macam itu sampai terjadi? Karena tidak ada dakwah pada saat itu. Dakwah ditinggalkan. Maka yang ada kejahilan, yang ada kebodohan, yang ada kerusakan di mana-mana. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ketika usaha dakwah ditinggalkan, tidak ada orang yang datang mengingatkan mereka. Dalam waktu yang panjang tidak muncul seorang dai yang datang menggerakkan kebaikan, mengingatkan, mengajak-ngajak orang untuk taat kepada Allah. Faqasat qulubuhum. Akhirnya hati mereka menjadi keras, hati mereka menjadi kaku. Wa katsirum minhum fasiqun, dan akhirnya mereka tercebur dalam kefasikan. Kenapa itu terjadi? Karena ditinggalkan dakwah. Tapi lain halnya ketika usaha dakwah dilakukan oleh umat Islam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan semua permasalahan umat yang terjadi pada saat itu. Masalahnya besar, masalahnya rumit, masalahnya runyam, tapi semua masalah itu selesai karena Nabi menghidupkan kembali usaha dakwah. Berapa lama Nabi berdakwah? Tidak lama. 13 tahun di Makkah Mukarramah, 10 tahun di Madinah Munawwarah. Hanya 23 tahun Nabi bergerak dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari khemah ke khemah, dari pasar ke pasar, berjumpa dengan orang-orang, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, orang kampung, orang desa, semua didatangi oleh Nabi SAW. Dikenalkan Allah, diajak untuk taat kepada Allah, dilembutkan hatinya oleh Nabi SAW. Subhanallah, dalam waktu yang cukup singkat, hanya 23 tahun, berubah total suasana dan keadaan. Manusia yang bejat, manusia yang kasar, manusia yang dicap seperti binatang, berubah menjadi orang-orang hebat, nomor 1 di dunia yang menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabi kan nujum, bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum.
Kata Nabi, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang yang gemerlap. Siapapun di antara mereka yang kau ikuti, kau akan dapat hidayah dari Allah. Coba bayangkan, tadinya orang bodoh, jahil, bejat, kasar. Tapi setelah dibina oleh Nabi SAW, menjadi manusia-manusia yang menyebabkan turunnya wahyu dari langit. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi heran dengan sifat hebat mereka, dengan sifat hebat para sahabat. Turun ayat-ayat Al-Quran yang memuji kelakuan mereka, padahal tadinya manusia bodoh. Kenapa sampai seperti itu? Karena dibina oleh Nabi SAW melalui usaha dakwah. Dibina oleh Nabi SAW melalui usaha dakwah, maka berubah suasana dan keadaan. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kelompok muhajirin dan ansar. Dua kelompok. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Coba bayangkan, alangkah mulianya mereka. Orangnya masih hidup di dunia, Allah sudah katakan Allah ridha kepada mereka. Wa'adda lahum jannat, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga. Kenapa mereka sangat mulia, sangat hebat? Karena telah dibina oleh Nabi SAW melalui usaha dakwah. Banyak contoh-contoh yang mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah dengar bagaimana kehebatan mereka setelah mereka dibina oleh Nabi SAW. Maka usaha dakwah ini berpindah dari seorang nabi ke nabi berikutnya, dari seorang nabi ke nabi berikutnya, dari seorang nabi ke nabi berikutnya. Terus seperti itu, tidak boleh berhenti. Dari zaman dahulu Allah titipkan agama ini kepada seorang nabi. Nabinya berdakwah, hidup suasana agama. Ketika nabinya meninggal dunia, tidak ada yang meneruskan dakwah, rusak lagi manusia pada saat itu. Maka Allah kirim lagi nabi yang baru, buat lagi kerja dakwah, memperbaiki umat, muncul lagi orang-orang soleh, orang-orang baik. Tapi setelah ditinggal lagi oleh nabinya, kembali rusak mereka. Terus seperti itu sampai datangnya baginda Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW datang, suasana pun dalam keadaan rusak. Maka Nabi perbaiki suasana dan keadaan dengan usaha dakwah. Maka muncul manusia-manusia hebat, orang-orang taat kepada Allah. Sedangkan Nabi SAW khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Tidak mungkin lagi turun seorang nabi karena risalah kenabian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Sedangkan usaha dakwah ini harus berjalan terus. Tidak boleh ditinggalkan oleh umat ini. Maka kita yang mengaku umat Nabi SAW diberi tanggung jawab oleh Allah, dilantik oleh Allah, diamanahi oleh Allah untuk meneruskan kerja Nabi SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan umat Nabi SAW adalah ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah, menuntun manusia ke rumah Allah ala basiratin, dengan dasar basirah, ala ilmin wa hujjatin wa yaqinin, dengan dasar ilmu, hujah dan yakin. Ana wa man ittaba'ani, kata Nabi, aku dan orang-orang yang mengikuti aku,
di dalam tafsir dikatakan manittaba'ani ay man amana bi. Yang mengikuti aku adalah orang-orang yang beriman kepada aku. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, dia harus menjadikan jalan hidupnya seperti jalan hidupnya Nabi SAW. Apa jalan hidup Nabi? Hadhihi sabili, inilah jalan hidupku, ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Maka umat ini, subhanallah, walaupun datangnya belakangan, orangnya kecil-kecil, umurnya pendek, amalnya kocar-kacir, tidak sehebat umat dahulu, tapi umat ini mulia. Umat ini lebih dulu masuk ke dalam surga. Umat ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Kenapa? Ukhrijat linnas, karena kamu dikeluarkan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kamu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Inilah amalan yang menyebabkan umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dibandingkan umat-umat sebelumnya. Karena umat ini punya satu pekerjaan khusus, mewarisi kerja nabinya, yaitu dakwah. Maka Nabi SAW marah kepada orang yang mengaku umat Nabi SAW, tetapi dia cuek saja, tidak peduli kepada agama, tenang-tenang melihat suasana dan keadaan seperti ini. Dakhala alayya Nabi SAW fa'araftu fi wajhihi an qad hadarahu syai'. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari Nabi SAW masuk ke rumahku dan aku saksikan dari raut wajah Nabi sesuatu besar sedang terjadi padanya. Wa ma kallama ahadan, Nabi tidak bicara kepada siapapun. Nabi berwudu. Setelah wudu Nabi keluar lagi dari rumah, masuk ke masjid. Faqa'ada 'alal mimbar, Nabi tiba-tiba duduk di atas mimbar. Fahamidallah wa asna alaih, Nabi memuji Allah dan bersalawat. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, falasiktu bil hujrati astami'u ma yaqul. Aku tempelkan telingaku ini di dinding kamarku, ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam suasana genting ini. Maka Nabi SAW katakan dalam suasana itu, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha ta'ala yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian semua. Artinya ini adalah hadis qudsi, datang dari Allah, redaksinya melalui Nabi SAW. Ya ayyuhan nas, sekalian manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Terus kamu mengajak orang berbuat baik, terus kamu mencegah manusia dari kemungkaran. Artinya apa? Teruslah kamu melakukan dakwah. Qabla an tad'u fala ujiba lakum. Sebelum datang satu masa nanti, gara-gara kamu meninggalkan dakwah, kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan doamu. Wa tas'aluni fala u'tikum, kamu minta sesuatu kepada Allah, Allah tidak berikan apa yang kau minta. Wa tastansiruni fala ansurkum, kamu minta tolong kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuhmu, dan Allah pun tidak menolong kamu. Fama zada alaihinna hatta nazal. Nabi menangis setelah menyampaikan pesan ini. Nabi sedih sampai beliau turun dari mimbar. Ini pesan penting dari Nabi SAW, supaya kita ini bersungguh-sungguh tetap berada dalam posisi berdakwah. Suatu hari Nabi juga duduk di tengah-tengah para sahabat.
Diceritakan dalam sebuah hadis, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hazinun muta'allim. Suatu hari Nabi duduk bersama sahabat dalam keadaan sedih dan sakit hatinya. Tiba-tiba di tengah kesedihannya bersama sahabat, Nabi berkata, Nabi bersabda, "Kaifa bikum?" Wahai sahabatku, kata Nabi, bagaimana keadaanmu nanti? Idza taghat nisa'ukum wa tashaqqa abna'ukum wa taraktum jihadukum. Bagaimana keadaanmu nanti? Idza tashaqqa abna'akum wa taraktum jihadakum. Bagaimana keadaanmu nanti kalau anak kamu menjadi bejat, istri kamu melampaui batas, dan kau tinggalkan perjuangan agama, kau tinggalkan dakwah yang mulia. Sahabat seakan tidak percaya dengan ucapan Nabi, kaget, terkejut. Karena saat itu wanita-wanita mereka sangat solihah, anak-anak mereka sangat soleh dan solehah. Tiba-tiba Nabi katakan, kaifa bikum idza taqat nisa'akum. Bagaimana keadaanmu kalau wanita kamu melampaui batas? Wa tashaqqa abna'akum, dan anak-anak kamu bejat moralnya. Wa taraktum jihadakum, dan kau tinggalkan perjuangan agama. Seakan-akan itu tidak mungkin. Maka sahabat bertanya, akainun dzalika ya Nabi Allah? Apa mungkin itu terjadi ya Nabi Allah? Apa mungkin seburuk itu keadaan manusia nanti ya Nabi Allah? Apa jawab Nabi? Qala faman. Walladzi nafsi biyadihi bal asyaddu min dzalika sayakun, kata Nabi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih buruk dari itu akan datang kepada kamu ketika kamu tinggalkan usaha dakwah. Bukan hanya itu, Nabi tanya yang kedua kalinya, kaifa bikum idza lam ta'muruna bil ma'ruf wa lam tanhauna 'anil munkar. Wahai sahabatku, bagaimana nasibmu nanti, keadaanmu nanti kalau kamu nggak mau mengajak orang berbuat baik dan kamu nggak mau mencegah orang dari kemungkaran? Tambah heran lagi sahabat, karena mereka hari-hari mengajak pada kebaikan. Tiba-tiba Nabi katakan kamu nanti nggak mau lagi buat kerja dakwah. Maka sahabat bertanya yang kedua kalinya, akainun dzalika ya Nabi Allah? Apa mungkin itu akan terjadi ya Nabi Allah? Nabi sumpah lagi yang kedua kalinya, walladzi nafsi Muhammad biyadi bal asyaddu min dzalika sayakun. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih buruk dari itu nanti akan terjadi. Akhirnya yang ketiga kali Nabi tanya kepada sahabat yang sangat mengejutkan sahabat. Apa pertanyaan ketiga Nabi? Kaifa bikum? Bagaimana keadaan? Idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf. Bagaimana nasibmu nanti, keadaanmu nanti wahai sahabatku? Kalau kamu suatu hari nanti dipaksa berbuat mungkar dan kamu dilarang berbuat ma'ruf, dipaksa berbuat jahat, dilarang berbuat baik, tambah kaget lagi sahabat, enggak masuk akal. Mana mungkin itu terjadi? Akainun dzalika ya Nabi Allah? Apa mungkin keburukan macam itu terjadi di tengah-tengah kami ya Nabi Allah? Nabi bersumpah yang ketiga kalinya, walladzi nafsi Muhammad biyadi bal asyaddu min dzalika sayakun. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lebih buruk dari itu nanti pasti akan terjadi. Itulah bahayanya ketika seseorang meninggalkan dakwah, mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena ketika itu ditinggalkan, penyakit-penyakit hati akan datang, penyakit-penyakit umat akan datang. Idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam, kata Nabi. Ketika umatku sudah mengagung-agungkan dunia, membesar-besarkan dunia, nuzi'at minha haibatul Islam, maka tercabutlah dari mereka kehebatan Islam. Seakan-akan kehebatan Islam tidak ada. Kenapa?
Karena umat Islam sudah tidak lagi membesarkan Allah, tidak lagi membesarkan agama. Umat hanya membesarkan dunia, mengagungkan dunia, menceritakan kehebatan-kehebatan dunia, sehingga tercabut dari hati mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang kedua Nabi katakan, dan ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan oleh umat ini, hurimat barakatul wahyu. Diharamkan keberkahan wahyu pada mereka. Diharamkan keberkahan wahyu kepada umat yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Keberkahan wahyu itu apa? Memahami kehendak Allah. Maka sekarang ini banyak orang yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, tapi kok sepertinya menjadi bodoh kembali. Kenapa? Karena dicabut keberkahan wahyu oleh Allah, sebab dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Dan ketika umatku caci mencaci satu dengan yang lain, jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Itulah resikonya. Itulah bahayanya ketika umat ini meninggalkan dakwah. Tapi ketika umat ini buat usaha dakwah, lakukan kerja dakwah dengan baik, maka semuanya akan terselamatkan. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Mathalul qa'im fi hududillah wal waqi' fihi kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum 'alaha wa ba'duhum asfalaha." Percontohan yang disampaikan oleh Nabi, bagaimana pentingnya dakwah supaya kita ini faham. Seperti orang yang menaiki sebuah kapal. Kapal itu berlayar di bahtera yang luas. Kapal itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Yang bagian bawah, ketika dia ingin mendapatkan air, padahal air itu ada di atas, dia malas naik ke atas. Dan dia mengatakan, "Lau kharakna fi nasibina kharkan wa lam nu'dhi man fawqana." Buat apa kita capek-capek naik ke atas? Kita lobangi aja kapal di bagian bawah ini, kita bisa mendapatkan air yang banyak. Maka ketika orang yang ada di atas tidak mencegah kebodohan itu, maka air akan masuk ke dalam kapal dan dua-duanya akan karam dan tenggelam, celaka bersama-sama. Tapi ketika orang yang di atas melihat kerusakan, kebodohan, kemungkaran, kejahatan, dicegah. Jangan kau lakukan itu. Itu berbahaya. Kita akan celaka. Ketika mereka mencegah, maka semuanya akan selamat. Najau wa najau jami'an. Mereka semua yang atas dan yang di bawah akan selamat ketika mereka mencegah terjadinya kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, apapun profesi kita, jangan tinggalkan dakwah. Karena dakwah itu mudah, lebih mudah dibandingkan naik sepeda. Orang yang buta matanya nggak bisa naik sepeda. Orang yang tidak punya tangan tidak bisa naik sepeda. Orang nggak punya kaki nggak bisa naik sepeda. Bagaimana dia mau mengayun roda sepeda? Tetapi orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli, orang nggak punya tangan, orang nggak punya kaki, dia tetap bisa buat usaha dakwah. Karena dakwah itu dimudahkan oleh Allah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Karena penting. Karena dia tidak boleh ditinggalkan, maka semua orang bisa melakukannya. Apa itu dakwah? Mengajak. Mengajak orang pada kebaikan. Mencegah orang daripada keburukan. Maka ketika itu dilakukan, subhanallah, man dalla ala khairin kafailihi. Seseorang menunjukkan kebaikan pada seseorang, dia diganjar seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Maka buku catatan seorang dai tidak boleh ditutup sebelum datangnya hari kiamat. Kullu mayyitin yuhtamu ala alamilihi.
illa al-murabitu fi sabilillah fa innahu yunamma 'amaluhu ila yaumil qiyamah. Buku catatan seorang dai tidak boleh ditutup. Dia terus terbuka sampai datangnya hari kiamat. Kenapa? Hasil ajakan dia, hasil seruan dia pada kebaikan masih dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Orangnya sudah mati, tapi hasil ajakan dia masih ada. Maka terus masuk ke dalam buku catatan orang tersebut. Dan orang yang berdakwah akan diperbaiki langsung oleh Allah. Diperbaiki langsung oleh Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mana ada perkataan yang lebih baik dibandingkan perkataan seseorang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan aku adalah orang yang beriman. Itulah perkataan yang terbaik. Ketika perkataan mengajak manusia kepada Allah disampaikan, maka orangnya pun menjadi orang yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan sampaikan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Ketika kamu menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat, Allah akan perbaiki diri kamu. Diri kita akan diperbaiki oleh Allah sebab kita mengajak orang lain. Oh, saya nggak mau mengajak, dosa saya masih banyak. Saya sendiri belum benar, bagaimana saya mengajak orang lain? Ini pernah ditanyakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lam na'mur bil ma'ruf hatta na'mal bihi kullih wa lam nanha 'anil munkar hatta nastaniba bihi kullah. Ya Rasulullah, saya enggak mau ngajak orang pada kebaikan sebelum saya sendiri mengerjakan semua kebaikan itu, dan saya enggak mau mencegah orang dari kemungkaran sebelum diri saya mampu mencegah semua kemungkaran dalam hidup saya. Kata Nabi apa? La, bukan begitu. Bal mur bil ma'ruf walau lam ta'mal bihi kullih. Tetap kau mengajak orang berbuat baik walaupun kau belum mampu mengamalkan kebaikan itu. Yang penting kau niat. Dan cegah orang dari kemungkaran walaupun kamu belum mampu mencegah dirimu dari kemungkaran itu. Yang penting kamu niat. Maka insya Allah dengan kita mengajak kebaikan, pertama kali akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan diri kita. Ketika kita mencegah kemungkaran, pertama kali akan diberikan taufik untuk meninggalkan kemungkaran adalah diri kita. Maka orang yang berdakwah, orang yang beruntung. Kenapa? Pahalanya terus mengalir, dirinya diperbaiki oleh Allah, dan imannya akan meningkat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insyaallah kita niatkan di sisa-sisa umur kita yang singkat ini, jangan berhenti kita berdakwah. Terus kita sampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan yang dari aku walaupun satu ayat, kata Nabi. Sebodoh-bodohnya orang Islam, dia punya 2 ayat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.